pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kurang lebih tentang latar belakang. Mungkin rekan-rekan yang sekarang sedang menulis sebuah penulisan karya ilmiah ataupun hasil penelitian mau tahu ada apa aja sih di latar belakang gitu ya. Nah, yang latar belakang itu ya dia intinya pada sebuah latar belakang itu adalah ketertarikan. Intinya adalah ketertarikan siapa? Ketertarikan sebasanya dia membahas sebuah masalah itu kan kita ada faktor-faktor ya. Faktor-faktor baik itu yang sifatnya subjektif ataupun sifatnya objektif. Nah, jadi ini faktor-faktor ini, ketertarikan ini, itulah latar belakangnya. Bisa jadi karena seseorang itu memang pernah merasakan hal tersebut atau pernah punya masalah itu. Ya. Pernah dia punya masalah itu. Ya. Jadi dia merasa tertarik untuk membahas. Ya. Atau mungkin dia itu memikirkan masalah itu. Ya. Dia berpikir punya punya pikiran tentang hal itu. Nah, ini maksudnya tentang ya, saya singkat. Tentang hal itu. Nah, dalam sebuah penelitian latar belakang apa aja sih? Ini kan intinya ya. Ini intinya bahwa yang namanya latar belakang itu adalah penjelasan mengapa seseorang itu tertarik untuk menulis hal tersebut. Nah, kemudian di dalam sebuah latar belakang ya, itu diawali dengan yang pertama itu ya. Yang pertama diawali dengan data ya, data ataupun informasi. Data atau informasi yang berkaitan dengan si temanya. Yang berkaitan dengan si tema penelitian. Di sana juga ya informasinya itu akan memperlihatkan nanti ada nggak di situ kesenjangan. Kalau bahasa orang-orang yang menulis itu adalah gap ya, gapnya. Nah, gapnya antara apa sih? Kesenjangan antara apa? Ya antara harapan yang ada gitu ya dengan versus kenyataan. Karena dalam sebuah ini dianggap ada kejanggalan atau kesenjangan atau gap. Inilah yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan atau harapan. Ya. Itu ada di latar belakang dijelaskan secara awal gitu ya, di awal-awal bahwa ada kesenjangan. Nah, kemudian latar belakang masalah ini bisa juga dimulai dengan misalnya kalian mengomentari atau bisa juga kalian melakukan mengomentari atau juga mengevaluasi atau juga mengkritisi terhadap apa? Bisa terhadap karya tulis atau hasil penelitian yang relevan dengan si tema penelitian ya. Dengan misalnya sesuatu karya ya, ada karya tertentu ya, karya tulis gitu ya, atau berupa penelitian, kalian mau mengevaluasinya, mengkritisinya dan mengomentarinya di bagian awal-awal ya. Nanti komentar evaluasi kritik itu tuh ya
dimaksud terutama itu untuk ditujukan memperoleh ya, permasalahannya ada loh yang belum terjawab. Nah, atau bahkan kamu tidak setuju di situ. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kelihatan bahwa oh ini beda nih gitu dari yang sebelumnya. Kemudian latar belakang masalah ini juga akan mengangkat argumen-argumen ya tentang objek yang akan dibahas. Nah, ke arah mana kajian itu akan diteliti. Jadi ada argumen. Di dalamnya juga ada argumen. Argumen-argumen ataupun kita mungkin kalian pernah mendengar perdebatan akademik. Perdebatan akademik ya tentang suatu konsep atau tentang sebuah teori ataupun hasil penelitian. Jadi di dalam latar belakang pasti nanti ada banyak literatur atau penjelasan masalah yang akan diteliti. Literatur ini berarti dari misalnya penelitian-penelitian terdahulu ya ataupun dari para ahli. Kemudian di akhirnya itu ya pada latar belakang itu ada yang namanya penegasan. Jadi pada bagian akhir sebuah latar belakang itu ada penegasan. Betul-betul si penulis merasa perlu. Nah, bagaimana kalau untuk latar belakang pada penelitian misalnya ya rekan-rekan jurusannya manajemen. Kan saya jurusannya manajemen. Misalnya kalian mau melakukan pembuatan latar belakang. Pertama itu kalian bisa di paragraf pertama atau di awal-awal ya. Buatlah gambaran secara umum ya. Gambaran umum tentang teori itu. Kemudian setelah itu rekan-rekan membuat selanjutnya adalah kalau ada undang-undangnya. Undang-undang misalnya di Indonesia yang memaparkan tentang hal ini. Kemudian setelah itu rekan-rekan menuliskan data. Baik itu di lapangan, misalnya hasil survei. Ya, survei. Waalaikumsalam. Misalnya survei yang dilakukan oleh badan survei ya. Ini saya sudah lihat banyak kok ya website yang menampilkan tentang hasil-hasil survei. Jadi nanti di hasil survei itu bisa berupa kalian bisa dapat misalnya tabel atau nanti bisa grafik atau mungkin gambar ya. Ini sebagai data. Kemudian kalian bandingkan tuh ya, antara data itu berarti kan kenyataannya dengan literatur atau harapan. Baru setelah rekan-rekan membuat datanya, nanti rekan-rekan bicara maksudnya beropini gitulah ya. Beropini bahwa di situ ada yang harus dibahas gitu ya. Rasa tertarik gitu ya. Karena ini, karena itu dan seterusnya. Argumen rekan-rekan. Ditambah argumen para ahli. Ditambah argumen dari para peneliti dan seterusnya.
yang dianggap memang punya pengaruh ya, pengaruh. Jangan menulis argumen dari orang yang tidak berpengaruh. Nah, itu kalau misalnya sudah. Kemudian bisa juga data itu didapatkan dari si objeknya langsung. Misalnya kalau misalnya sasarannya itu pada sebuah komunitas tertentu, misalnya dia punya data hasil wawancara sekilas ya, cara sekilas ini kan untuk latar belakang. Atau bisa juga dia misalnya ada beberapa pemberitaan, misalnya pemberitaan di media-media, ini bisa ditambahkan juga media ya, tentang yang mendukung data itu ya, tentang yang apa tadi, ada kesenjangan itu, yang data-data yang punya kesenjangan itu. Jangan lupa itu harus up to date ya, jadi nggak boleh sudah lama atau kekinian. Atau bisa juga data itu dari, kalau perusahaan, data perusahaan itu bisa juga, misalnya tentang penjualan, hasil penjualannya gitu ya, atau keputusan membelinya itu trennya bagaimana, meningkatnya dari tahun ke tahun, misal apakah ada peningkatan dan seterusnya gitu ya. Itu nanti didapat dari si perusahaan. Setelah itu kalian sudah mendapatkan data, kalian juga dengan cantumkan opini kan, opini atau para ahli gitu ya, opini pribadi plus para ahli gitu ya, pribadi dan para ahli yang atau literatur yang kiranya berhubungan dengan hal tersebut. Lalu setelah itu bisa ditunjang lagi dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini harus yang relevan. Nanti di situ kalian bisa membandingkan hasilnya. Metodenya juga bisa ya, metodenya atau apa saja yang ada di dalamnya, dan tentunya perbedaannya apa secara sekilas ya dengan topik kamu atau penelitian. Lalu terakhir penegasan bahwa rekan-rekan perlu untuk mengangkat topik tersebut. Silakan buat rekan-rekan jika masih ada pertanyaan ya. Saya menyediakan ngobrol santai di grup, bisa kadang-kadang via Zoom atau via Gmeet ya. Silakan saja WA saya di 081365370079. Keilmuan saya ini manajemen ya. Kalau misalnya mau ngobrol daftar boleh ya di ngobrol santainya ya, bimbingannya ya, kita belajar sama-sama sih ya, bukan bimbingan. Ilmu itu bukan dari saya semata tapi dari rekan-rekan juga. Barangkali ada yang saya tidak kuasai atau saya belum kuasai dengan baik dan benar, nanti kita di situ bisa sharing sama-sama. Oke ya, mudah-mudahan yang sedang menulis karya ilmiah diberikan kelancaran. Thank you very much. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan share komen yang baik. Dadah.